Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitriani dengan NIM 2024 75 70905. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil seminar pendidikan profesi guru saya selama mengikuti PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Pertama-tama, yang saya hormati Ibu dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Arvati Nurrahma. Kemudian, Ibu penguji yang pertama yaitu Ibu Dr. Ulfa Hernaini MPD. Lalu Bapak penguji yang kedua yaitu Bapak Muhammad Syarih Ramadan MPD. Nah, perkenankan saya Rizka Fitriani untuk mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru yang sudah saya kerjakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 poin penting. Yang pertama adalah identifikasi diri, di mana saya akan menyampaikan visi saya untuk pendidikan Indonesia, visi saya sebagai calon guru, kemudian misi yang saya lakukan untuk bisa mencapai visi tersebut. Kemudian yang kedua adalah refleksi pengalaman belajar. Nah, di sini saya juga akan menyampaikan apa saja pengalaman belajar yang paling bermakna selama saya mengikuti kuliah PPG Calon Guru ini. Lalu yang ketiga adalah desain inovasi pembelajaran, dan yang keempat adalah rencana tinjak lanjut. Kemudian di sini poin pertama yaitu identifikasi diri. Yang pertama adalah visi pribadi saya untuk pendidikan Indonesia. Nah, di sini visi saya adalah membangun pendidikan yang inovatif, mengintegrasikan teknologi serta nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan untuk mencetak generasi berkarakter dan berkompetensi global. Nah, jadi divisi saya ini menghadirkan pendidikan yang seimbang antara inovasi dan nilai. Saya ingin siswa itu melek teknologi, tapi tetap menjaga moral dan budaya lokal. Nah, dengan begitu, mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter kuat dan mampu bersaing di tingkat global. Kemudian, visi pribadi saya sebagai calon guru adalah menjadi guru matematika yang inovatif dan menyenangkan, yang memanfaatkan teknologi untuk memperkaya pembelajaran serta menanamkan nilai-nilai moral dan budaya dalam aspek pengajaran. Nah, di sini visi pribadi saya sebagai calon guru ialah menjadi pengajar matematika yang inovatif dan menyenangkan agar siswa tidak takut pada pelajaran ini. Saya juga memanfaatkan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan efektif, serta tetap menanamkan nilai-nilai moral dan budaya lokal, agar siswa tumbuh sebagai pribadi yang cerdas, berkarakter, dan menghargai identitas budaya mereka. Lalu, hal-hal yang saya lakukan untuk mencapai visi ini adalah yang pertama adalah menggunakan alat dan aplikasi digital untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan keteladanan dalam sikap disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab melalui proses pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah memasukkan konteks budaya lokal dalam contoh-contoh matematika untuk membuat pelajaran lebih relevan dan menarik. Lalu yang keempat adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung di mana setiap siswa merasa dihargai. Nah, teknologi konkret yang sudah saya gunakan contohnya adalah seperti Quizzes untuk latihan soal, lalu ada Google Form untuk refleksi pembelajaran dan evaluasi, kemudian juga ada Canva dan PowerPoint untuk media ajar dan LKPD. Nah, selanjutnya adalah refleksi pengalaman belajar. Di sini, dari seluruh rangkaian refleksi pembelajaran yang saya lalui selama mengikuti program PPG Prajabatan, terdapat satu mata kuliah yang paling bermakna, yaitu pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, yaitu pada topik 3 terkait dengan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT pada proses pembelajaran. Nah, Culturally Responsive Teaching atau CRT ini biasa disebut dengan pengajaran responsif budaya,
yaitu model pendidikan teoritis dan praktik yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan prestasi peserta didik, tetapi juga mengintegrasikan budaya peserta didik ke dalam proses pembelajaran. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan CRT ini, bertujuan untuk mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang budaya dari peserta didik. Nah, dari CRT ini saya sudah menerapkan apa saja yang sudah saya lakukan di kelas selama saya PPL, seperti membuat modul ajar berbasis CRT, kemudian juga LKPD yang berbasis CRT, kemudian juga di kelas selama mengajar, saya juga mengintegrasikan budaya-budaya lokal seperti makanan khas Jakarta, kemudian lagu-lagu daerah Jakarta, dan lainnya dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, saya juga sudah melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan CRT ini. Nah, di sini kenapa saya menerapkan pendekatan CRT? Karena pendekatan CRT adalah pendekatan yang menghargai latar belakang budaya siswa. Kemudian juga dapat membuat siswa merasa terlibat, dihargai, dan mampu menunjukkan potensi terbaik mereka. Jadi, pada topik CRT ini, guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi menjembatani budaya siswa dengan konten. Contohnya adalah saya mengaitkan materi matematika, khususnya ukuran pemusatan data, dengan budaya daerah Jakarta. Nah, lalu di sini adalah desain inovasi pembelajaran saya. Jadi, rancangan pembelajaran saya untuk informasi umumnya atau identitas modulnya, yaitu mata pelajaran matematika kelas 10, fase E, dan elemennya analisis data dan peluang. Untuk materinya adalah ukuran pemusatan data, yaitu statistika. Kemudian model pembelajarannya adalah problem-based learning, dan pendekatan pembelajarannya adalah culturally responsive teaching atau CRT. Nah, di sini kenapa saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah? Karena menurut saya model ini mendorong siswa untuk aktif berpikir kritis, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah nyata yang kontekstual. Selain itu, problem-based learning juga membuat pembelajaran matematika lebih bermakna dan relevan bagi kehidupan mereka. Kemudian, kenapa saya menggunakan pendekatan pembelajaran CRT atau Culturally Responsive Teaching? Karena menurut saya pendekatan ini bisa menghargai latar belakang siswa, membuat pembelajaran lebih relevan dan inklusif, serta meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, Culturally Responsive Teaching atau CRT ini juga dapat mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila, khususnya dalam dimensi berkebinekaan global dan juga gotong royong. Nah, di sini terdapat barcode yang bisa diakses untuk bisa melihat media pembelajaran yang sudah saya buat, seperti modul ajar. Di sini saya membuat modul ajar statistika, materi ukuran pemusatan data kelas 10 yang diintegrasikan dengan Culturally Responsive Teaching. Kemudian saya juga membuat LKPD berbasis budaya. Saya kaitkan materi ukuran pemusatan data, yaitu median modus, dengan jajanan khas Betawi, yaitu kerak telur. Lalu saya juga membuat bahan ajar atau PowerPoint tentang materi statistika, yaitu ukuran pemusatan data. Di sini juga saya menerapkan ice breaking, lalu menambahkan lagu nasional. Saya juga menambahkan materi latihan soal, kemudian juga permasalahan, di mana nanti siswa akan menyelesaikannya dalam bentuk LKPD. Lalu selanjutnya saya juga di sini membuat quizzes yang berisi 10 soal. Quizzes ini berisi soal-soal untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa setelah mereka mengikuti pembelajaran hari ini, baik itu dari bahan ajar berupa PowerPoint maupun dari LKPD.
Nah, kuis ini berisi soal-soal seperti mencari mean, median, dan modus pada data tunggal dan data kelompok. Lalu yang terakhir adalah saya membuat Google Form, di mana Google Form ini saya buat untuk refleksi pembelajaran sama penilaian diri dan penilaian antar teman. Nah, jadi untuk Moodle Ajar, LKPD, PowerPoint, Google Form, dan Quizzes bisa diakses melalui barcode di sini. Nah, yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Di sini ada 3 poin penting rencana tindak lanjut saya. Yang pertama adalah membuat peserta didik merasa aman, nyaman, dan senang. Nah, gimana? Jadi, saya akan berkomitmen untuk hal tersebut dengan cara menjadi guru yang disenangi peserta didik, karena menurut saya pada masa ini anak-anak akan enjoy dengan pelajaran kita ketika mereka tidak merasa takut dengan siapa yang mengajarkannya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini saya akan terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang ada dalam diri saya, khususnya yang berkaitan dengan tugas saya sebagai seorang pendidik, agar apa yang saya ajarkan kepada peserta didik saya bisa terus berjalan sesuai dengan kemajuan yang ada dalam dunia pendidikan. Lalu yang ketiga adalah refleksi dan evaluasi diri. Nah, jadi sebagai seorang guru, hal yang penting yang perlu dilakukan adalah melakukan refleksi dan evaluasi khususnya setelah melaksanakan pembelajaran. Mulai dari cara mengajar, perangkat ajar, dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat mengidentifikasi bagian yang telah berhasil dan yang perlu diperbaiki. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.